Bro, lu pasti punya ambisi, mimpi gede, pengen sukses, dan akhirnya bisa nikmatin hidup yang selalu lu bayangin kan? Tapi ada aja nih masalahnya, yaitu malas. Lu tahu banget apa yang harus lu lakuin, tapi nggak lu lakuin juga. Alhasil, lu ngerasa bersalah karena jauh di lubuk hati lu tahu lu bisa lebih dari ini. Rasa bersalah ini numpuk dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai akhirnya lu nerima aja. Terus tahun baru dateng dan lu punya resolusi yang sama kayak tahun lalu. Awalnya semangat, gara-gara motivasi dan ilusi dikit, tapi nggak lama penundaan dateng kayak tamu yang nggak diundang. Penundaan lu yang udah lama ini berubah jadi siklus males-malesan tiap hari, dan tanpa lu sadarin, lu udah ngecap diri lo sebagai orang yang malas. Nah, gimana sih cara kita mutusin siklus ini dan bebas dari penundaan? Banyak video di internet, tapi kebanyakan cuman ngebahas gejalanya doang, kayak hapus sosmed atau ngilangin gangguan. Padahal, ini mungkin ngebantu buat jangka pendek, tapi nggak nyelesain masalah yang sebenarnya, yaitu akar penyebab di balik penundaan, yang bisa disimpulin dalam satu kata, inersia. Dalam fisika, inersia itu adalah kecenderungan benda yang diem untuk tetap diem, dan benda yang gerak untuk tetap gerak, kecuali ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Ini juga hukum gerak pertama Newton, dan berlaku juga buat tugas. Mulai ngerjain tugas apapun, sekecil apapun, butuh dorongan awal dan energi buat ngelawan inersia. Dan ini nih masalahnya. Kita bikin dorongan awal ini kelihatan gede banget dan susah di pikiran kita. Jadi kita malah ngehindarin tugas itu dan ngalihin perhatian kita ke kegiatan yang bikin seneng sesaat. Jadi, buat ngalahin penundaan, kita harus ngalahin inersia. Dan ada dua cara buat ngelakuin ini. Mulai itu bagian paling susah, jadi bikin ini semudah mungkin dengan nurunin taruhannya dan ngambil langkah maju yang paling kecil. Misalnya, kalau lo bilang ke diri lo, gue harus duduk dan nyelesain esai 5.000 kata gue nih. Inersianya kuat banget karena taruhannya tinggi. Tapi, kalau lo bilang, gue cuma mau nulis 50 kata doang, rasa inersianya jauh lebih rendah karena sekarang jadi gampang buat mulai tanpa perlu ngandelin kemauan atau disiplin. Teknik populer lainnya adalah aturan 2 menit. Kalau lo nggak pengen ngerjain sesuatu, bilang aja ke diri lo bakal ngerjain itu selama 2 menit dan kemudian berhenti kalau mau. Misalnya, lo nggak pengen bersihin kamar lo, puter lagu, bersihin kamar lo, dan berhenti pas musiknya berhenti. Bagian terbaiknya adalah biasanya lo bakal terus lebih lama dari 2 menit. Atau lo bakal nulis lebih dari 50 kata. Dan ini karena benda yang bergerak akan tetap bergerak. Artinya, begitu kita mulai dapat momentum, dan momentum ini bikin kita terus jalan lebih lama. Awalnya emang kayak dorong bola ke atas bukit, tapi begitu kita ngelewatin titik inersia, itu menurun dari sana. Dan itulah kenapa pentingnya dorongan awal itu kecil dan mudah. Dengan kata lain, kurangin taruhannya dan mulai dengan cuma 2 menit. Lo bisa nerapin kedua metode ini ke area manapun dalam hidup lo, buat ngatasin penundaan, entah itu pergi ke gym, ngerjain sampingan, ngejaga hubungan lo, atau apapun yang bisa lo pikirin. Seperti kata Martin Luther King, you don't have to see the whole staircase, just take the first step. Lo nggak harus ngelihat keseluruhan tangga, cukup ambil langkah pertama.